Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat masuk. Iya. Silakan duduk. Hai ya. Hai Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Kalau Ibu? Alhamdulillah hari ini saya juga baik. Kira-kira gimana tadi P5-nya? Lumayan mudah karena dibantu sama guru pembimbing juga. Tapi tadi juga ada kesulitan dimulai dari bahan-bahannya yang kurang dan harus membelinya lagi. Seperti itu. Iya. Baik. Kira-kira udah tahu belum kenapa saya panggil hari ini? Belum Bu. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan layanan konseling individu. Udah tahu belum konseling individu itu apa? Belum Bu. Belum. Jadi, konseling individu ialah salah satu layanan bimbingan konseling yang dilakukan oleh konselor terhadap konseli untuk membantu memberikan alternatif solusi yang bisa dipilih oleh konseli terhadap permasalahan yang dialami. Seperti itu. Betul. Tapi Bu, kalau misalkan saya cerita tentang kronologi saya saat ini, apakah akan aman? Insya Allah akan aman. Karena apa? Karena dalam layanan konseling individu ini ada kode etik atau asas konseling individu, yaitu yang namanya asas kerahasiaan, di mana yang kamu ceritakan pada hari ini, kamu ungkapkan pada hari ini itu tidak akan terdengar oleh orang lain. Seperti itu ya. Iya, jadi seperti itu. Kira-kira sudah siap? Sudah Bu. Baik, kalau misalkan kamu siap, silakan kamu mengisi lembar persetujuan ini terlebih dahulu ya. Silakan. Di sini juga perlu tanda tangan Bu. Iya. Dah Bu. Oke, jadi setelah kamu mengisi surat pernyataan persetujuan ini, jadi secara otomatis kamu bersedia untuk melakukan kegiatan layanan konseling individu pada hari ini. Iya. Betul. Kemudian layanan konseling individu ini akan kita lakukan satu kali pertemuan kurang lebih 30 sampai 40 menit. Apakah kamu sudah siap? Sudah Bu. Oke. Jika kamu sudah siap, selanjutnya saya minta kamu untuk menceritakan permasalahan yang kamu alami kemarin. Ya. Awalnya seperti ini Bu. Niat saya tuh awalnya tuh cuma kayak bercanda gitu, mengedit foto wajah teman saya dari gambar yang sudah saya ambil dari satu aplikasi. Tapi ternyata yang saya kira bercanda ini dia nggak ngerasain kayak gitu, jadi dia marah. Oke, jadi kemarin kamu itu mengedit gambar yang kamu temukan di aplikasi dengan wajah teman kamu. Lalu dia marah. Iya. Kamu tahu tidak kalau misalkan itu termasuk perilaku perundungan? Nggak tahu Bu. Oke, lalu bagaimana tanggapan dia setelah melihat gambar yang telah kamu edit tersebut? Dia marah, dia tuh minta saya buat ngapus foto itu, tapi saya nggak ngelakuin itu. Seperti itu. Kemudian setelah kamu tahu marah, kira-kira kamu tahu nggak apa yang harus kamu lakukan? Enggak Bu, karena niat awal saya juga tadinya bercanda, jadi kayak ya udah gitu. Oke, jadi tujuan kamu itu awalnya bercanda, tetapi teman kamu itu menganggap bahwa itu bukan candaan. Iya. Oke, jika seperti itu, di sini kita akan melakukan konseling individu dengan teknik model simbolik. Kemudian saya mempunyai salah satu video yang bisa kamu tonton.
Sekarang bisa kamu tonton terlebih dahulu video tersebut. Awalnya kira setelah masuk SMK sudah gak ada lagi bully, tapi ternyata masih aja ada. Jika kalian bertanya, kenapa aku gak melawan saat mereka membuliku seperti ini? Jawabannya sederhana, karena melawan akan memperburuk masalah sepele seperti ini. Dia April, teman waktu SMP ku dulu. Tapi sekarang kami sudah gak saling komunikasi lagi. Seakan ada jarak yang memisahkan kami. Aku hanya punya beberapa teman dekat di sini. Yang pertama ada Ari, seorang atlet bulu tangkis. Terus ada Winnie, hobinya bermain game. Sudah, Bu. Oke, jadi barusan kamu telah menyaksikan video yang telah saya siapkan barusan. Kira-kira itu videonya tentang apa? Tentang pembulian, Bu. Tentang pembulian atau perundungan. Iya, Lokasinya di mana? di sekolah. Di sekolah. Setelah kamu menyaksikan video yang telah saya siapkan barusan, silakan kamu mengisi lembar kerja peserta didik yang telah saya siapkan melalui link. Jadi saya tinggal isi ya. Iya, silakan kamu isi lembar kerja tersebut. Saya kasih kamu waktu 5 menit ya buat mengisi lembar Bu. kerja. Apakah sudah? Sudah, Bu. Baik, setelah sudah, jadi pada lembar kerja kita hari ini, yang pertama tingkah laku model yang akan ditiru. Jadi kira-kira tingkah laku seperti apa yang akan ditiru dari video yang kamu saksikan barusan? Tidak melawan saat dibully, menolong teman yang dibully juga, dan tidak berkeinginan untuk memperpanjang masalah. Meskipun sebenarnya dalam video tersebut masalah pembulian ini bisa atau lebih baik untuk diperpanjang karena ini juga menyangkut masalah mental juga kan ya Bu, atau mungkin
kebanyakan juga pembuli juga pasti menyerang dengan kekerasan. Baik. Kemudian tingkah laku yang tidak boleh ditiru. Ya, yang pastinya dari video tersebut adalah tidak boleh membuli, juga melakukan kekerasan apalagi, dan ada satu, ini sedikit menyimpang dari maksud yang akan kita bahas ini, tapi ini juga ada di video tersebut seperti tidak memperhatikan saat guru menerangkan yang menyebabkan dia harus dihukum. Lalu selanjutnya konsekuensi tingkah laku model untuk menjadi patokan dalam berperilaku kemudian. Jadi setelah kamu menyaksikan video barusan, kira-kira tingkah laku model seperti apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ini seperti dampak dari pembulinya atau si korbannya? Kalau untuk pembulinya seperti apa? Dampak dari kalau menjadi pembuli itu memiliki banyak musuh, perilaku juga menjadi tidak baik dan tidak disukai oleh orang lain tentunya, dan merugikan orang lain juga diri sendiri. Kalau untuk korban, konsekuensi untuk tingkah laku untuk korban itu mana ya? Ada video? Oke, jadi gitu ya. Jadi itu perilaku konsekuensi perilaku yang ada pada model yang telah kamu saksikan di video tersebut. Kemudian kita akan ke tahap selanjutnya. Sebelum kita tutup kegiatan konseling individu kita pada hari ini, kira-kira bagaimana kesan atau perasaan kamu selama layanan konseling individu ini? Perasaan saya menjadi sedikit lebih lega karena saya juga akhirnya mengetahui bahwa apa yang saya perbuat sebelumnya itu salah dengan mengedit foto wajah teman saya itu dengan gambar yang saya temui di suatu aplikasi, dan saya sangat-sangat mengakui kesalahan saya tersebut dan saya tidak akan mengulanginya lagi di kemudian hari. Baik, kemudian saya minta kamu untuk menyimpulkan kira-kira apa yang kamu dapatkan dari kegiatan layanan konseling individu kita pada hari ini. Saya tidak akan membuli lagi, juga mungkin kedepannya juga saat ada masalah seperti ini atau masalah lain, saya akan berkonsultasi lagi dengan ibu atau dengan yang lainnya. Baik. Kemudian setelah kamu mengetahui konsekuensi serta tingkah laku yang harus kamu lakukan, yang tidak boleh kamu lakukan di kemudian hari, kira-kira langkah apa selanjutnya yang akan kamu lakukan setelah layanan ini? Akan memperbaiki diri saya menjadi lebih baik lagi, dan tentu saja akan meminta maaf kepada yang bersangkutan, korban yang saya sakiti hatinya dengan sesuatu yang tidak mengenakan, juga akan mencegah orang lain untuk tidak menjadi seperti saya sebelumnya. Baik, jadi kamu sudah dapat menyimpulkan ya kegiatan kita pada ini. Kemudian setelah itu saya meminta kamu untuk mengisi lembar evaluasi hasil dari kegiatan layanan konseling individu kita pada hari ini. Oke, sudah ya? Setelah sudah, sekarang kita akhiri. Terima kasih kamu telah bersedia untuk melakukan layanan konseling individu pada hari ini. Kita akan lihat beberapa hari ke depan setelah ini seperti apa. Jika belum ada perubahan, mungkin ada pertemuan selanjutnya. Tetapi jika sudah ada perubahan, berarti layanan konseling individu pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Seperti itu. Baik, terima kasih. Boleh. Saya juga terima kasih karena sudah mendengarkan cerita saya hari ini ya, Bu. Baik. Bisa kembali lagi. Assalamualaikum, Bu.